wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan saya Mardiana SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muarajambi. Patin sini. Apanya? Saya patin. Mardiana jadi patin. Intinya menjelaskan ya. Untung ada videonya yang bisa kalau saya yang Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. 1. Realitas atau kebutuhan kita semua. 2. Semua orang melihat hal yang sama. 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol. 1. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. 2. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang kedelapan, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. 2. Ibo Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas,
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 3. Keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup melalui makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rahasia itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penugasan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba untuk hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi inextrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman, yaitu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian membuat merasa bersalah, yaitu beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu bahwa selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol apakah itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif,
Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di tahun ajaran baru dan kita sekarang sudah duduk di kelas yang baru, yaitu kelas 4. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Apakah anak ibu sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Oke, ya belum tahu ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan atau aturan yang kita buat bersama-sama, kemudian akan kita patuhi juga bersama-sama. Nah, sekarang ya, mari kita diskusi untuk menentukan kesepakatan kelas apa yang akan kita buat di pagi hari ini. Siap? Oke, yuk. Ibu kasih gambaran ya. Contohnya masalah waktu ya. Kesepakatan apa yang kira-kira harus kita sepakati? Datang sekolah bagaimana? Sebaiknya apakah tepat waktu atau kita boleh telat? Oke, berarti kesepakatan pertama ya adalah masuk tepat waktu. Ibu tulis saja di depan ya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan
Oke, ya. Belajar dengan sungguh. Apalagi kalau kepada guru, bagaimana sikapnya? Iya. Atau bahasa ininya ya adalah menghormati guru. Kemudian kepada teman bagaimana sikapnya? Kepada teman harus saling menyayangi. Berarti kesepakatan 3, menghormati guru ya, menghormati guru dan menyayangi teman. Apalagi? Ada lagi terkait kebersihan. Apa coba? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak boleh. Apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kurang lebih ya. Intinya ibu simpulkan kelas yang bersih dan nyaman. Sepakat? Oke, kita tulis ya. Kelas yang bersih dan nyaman. Ada lagi? Apa kira-kira? Yuk kita baca bersama yuk. Kesepakatan. Oke. 1. Masuk kepada guru. Belajar daripada guru. Oke, diulang ya dengan sungguh. Apa kesepakatan 3? Menghormati guru dan Yang keempat, yang bersih dan nyaman. ada lagi yang kira-kira perlu ditambahkan atau cukup? Cukup. Nah, ya, inilah hasil diskusi kita di pagi hari ini. Ya, silakan duduk yuk. Nah, ya, kita lihat kesepakatan yang nomor 1. Masuk tepat. Nah, barusan ada temanmu yang terlambat. Apakah sesuai dengan kesepakatan nomor 1? Tidak. Ya, untuk hari ini masih bisa dimaafkan karena kesepakatannya baru kita buat. Untuk besok kesepakatan ini harus kita patuhi bersama. Karena yang membuatnya siapa tadi? Kita semua. Kita yang membuat, kita juga yang wajib mematuhi. Nah, ya, ulangi yang pertama, masuk tepat waktu. Berarti tidak boleh terlambat. Oke, nomor 2, belajar dengan sungguh-sungguh. Boleh nggak belajar itu sambil mainan? Oke, belajar harus sungguh-sungguh supaya ilmu yang didapat itu betul-betul bisa kita terima dengan sepenuh hati dan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, menghormati guru dan menyayangi teman. Ya, tahu caranya menghormati guru? Salah satunya adalah mendengarkan apa yang diucapkan atau disampaikan Bapak dan Ibu. Kemudian menyayangi teman. Boleh nggak menyayangi teman? Boleh. Teman-teman harus saling menyayangi. Dan itu adalah kesepakatan kita bersama. Maka harus kita patuhi bersama. Yang terakhir, kelas yang bersih dan nyaman. Tuh, kewajiban siapa menjaga kebersihan kelas? Kewajiban kita semua. Ya, berarti ya nanti siapa saja yang kebagian jadwal piket setiap harinya ialah yang bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Kemudian yang tidak piket juga ikut menjaga kebersihan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah di mana? Pada
Sama ibu namanya. Oh iya, ya. Oke, ya. Pegang dulu. Ya, Oke anak ibu, coba perhatikan. Sini terlihat nggak ini? Jadi mulai besok kesepakatan ini sudah berlaku. Ya, bisa? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita telah selesai membuat kesepakatan kelas. Semoga bisa kita patuhi bersama dan bisa bermanfaat untuk kelancaran proses belajar mengajar di kelas kita. Ibu rasa ya pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri.